yang gue tinggalkan demi untuk mengisi dan silaturahim dengan jamaah masjid BPS Kajadi dan mengisi taklim di sini. Untuk itu kami selaku pembicara agak panjang lebar pada Ustaz, waktu tempat kami persilakan untuk menyampaikan kajian pada pagi hari ini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita, yakni sesi kedua dari tema tepatilah perjanjianmu dengan Allah. Manusia nanti di yaumil mahsyar akan dikelompokkan secara garis besar dua kelompok. Satu kelompok orang-orang yang kafir, non-muslim. Satu kelompok orang-orang yang Islam, muslim yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Kalau orang-orang kafir tanpa hisab, dihisab dengan cepat langsung masuk neraka. Tinggal orang Islam terbagi menjadi tiga golongan. Ada golongan pertama, yakni golongan kanan, orang-orang yang bahagia. Ada golongan kiri, surat 22 surat Al-Hajj ayat 19 sampai ayat 21. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hadzani khasman, inilah dua golongan yang bertengkar, yang berselisih, yakni golongan orang-orang mukmin dan golongan orang-orang kafir. Ikhtasamu fi rabbihim, mereka falladzina kafaru qatta'at lahum thiyabun min nar. Maka adapun orang-orang yang kafir, maka Allah akan matikan untuknya pakaian dari api neraka. Yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim, dan disiram di atas kepalanya dengan air yang mendidih. Apa yang terjadi dengan siraman air mendidih? Yuslam bihi ma fi butunihim al-julud, dengan siraman air di atas kepala, isi perutnya hancur berantakan dan kulit tubuhnya hancur. Siapa mereka itu? Orang-orang kafir yang langsung masuk ke dalam neraka, tidak dinilai amalnya sedikit pun, karena mereka tidak pernah menyalahkan Allah sebagai Rabb. Inilah kelompok pertama,
yang langsung dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Disiram air, coba Bapak memperhatikan. Ketika seseorang disiram kepalanya pakai air mendidih, kira-kira yang hancur namanya paling banter belum kepala. Itu pun gak langsung hancur Pak, melepuh. Kalau ini disiram di atas kepala dengan air yang panasnya luar biasa dari neraka, siraman di kepala menyebabkan hancur luluh isi perut, tubuhnya, kulitnya ikut hancur. Akan disediakan pula Allah walahum maqami'u min hadid. Allah sediakan bagi mereka siksaan cambuk-cambuk yang ujungnya dipasang besi-besi yang tajam. Itulah siksaan yang langsung diterima oleh mereka. Alhamdulillah. Sekarang tinggal orang-orang Islam yang telah mengucapkan dua kalimat. Mereka terbagi menjadi tiga. Yang tiga ini terbagi menjadi dua. Satu kelompok masuk surga tanpa hisab, satu kelompok yang dihisab. Yang dihisab terbagi jadi dua. Yang hisabnya ringan menuju surga, yang hisabnya berat alhamdulillah neraka. Surat Al-Haqqah, surat 56, surat apa? Al-Waqi'ah. Ayatnya dari ayat 7. Surat ayat 7. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kuntum azwajan salasa, dan kamu yakni umat Islam terbagi menjadi tiga golongan. Fa ashabul maimanati ma ashab, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Golongan kanan dihisab ringan masuk surga, golongan kiri dihisab berat masuk neraka. Siapa golongan ketiga? As-sabiquna was-sabiqun, golongan orang-orang yang pertama-tama kali beriman. Ulaikal muqarrabun, mereka akan didekatkan oleh Allah ke dalam surga. Fi jannatin na'im, di dalam surga yang penuh kenikmatan. Coba Bapak Ibu saya tanya, pengen jadi golongan berapa? Golongan kanan yang dihisab lalu ringan dan masuk surga langsung. Golongan kiri dihisab berat mampir ke neraka dulu. Golongan ketiga yang langsung masuk surga tanpa hisab. Bapak Ibu pengen jadi golongan berapa? Keberapa Bu? Afan, tolong nanti pulang-pulang ngaca, coba yang di depan cermin ditanya, pantaskah kamu masuk jadi golongan 3? Pantaskah jadi golongan 3? Kayak apa susahnya golongan 3? Coba lihat ayat berikutnya. Sallatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Orang yang masuk surga tanpa hisab itu adalah segolongan besar dari umat-umat terdahulu. Jadi didominasi oleh siapa Bapak Ibu? Para nabi dan rasul dan para sahabat nabi dan rasul. Bukan yang rasul dan para khairukum qarni, sebaik-baik kalian itu kaumku, yakni kurunku, sahabat. Summa yalunakum, setelah itu setelah kamu, yakni tabi'in. Summa yalunahum, lalu setelah mereka tabi'ut tabi'in. Rasul cuma nyebut 3 loh, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Inilah yang dinominasi oleh mereka masuk surga tanpa hisab. Kita golongan apa? Tabi'ut, 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 tabi'ut. Gak tahu apa? Sepertinya realistis kita jadi golongan kanan nih Bapak Ibu ya. Mari kita penuhi perjanjian kita, insya Allah jadi golongan kanan. Saya akan membahas 2 golongan ini. Yang dihisab tapi ada yang ringan, ada yang berat. Yang ringan golongan kanan bahagia, yang berat golongan kiri celaka.
Saya buatkan contoh. Ada barang Bapak Ibu. Barang ini ada 5 biji, 5 item. Yang mau beli 100 orang. Harganya 5 juta. Jadi berapa harganya? 5 item, hanya 5 limited edition kata orang-orang wanita. Coba tanya ibu, tanya Pak. Kalau ada limited edition itu kayaknya udah mahal banget. 5 barang harganya 5 juta. Peminatnya 100. Berapa harga ini? Naik atau turun? Pasti naik. Karena kebutuhan sangat banyak, barang sedikit. Sekarang barang ini 500 buah. Dari 100 orang yang mau beli cuma 10 orang. Harganya 5 juta. Naik atau turun? Pasti turun. Apa maksudnya? Ketika ada kebutuhan yang banyak, orang sedikit, dia akan naik. Ketika kebutuhannya sedikit, barangnya banyak, diobrol. Bapak Ibu, memenuhi perjanjian dengan Allah itu berat atau super berat? Luar biasa. Tapi alasannya luar biasa Pak. Ketika seorang ingin bahagia nanti di yaumil akhir, dia harus mengikat perjanjian dengan Allah dan melaksanakan perjanjian dengan Allah itu sebaik-baiknya. Nanti dia akan menjadi orang yang paling bahagia. Menurut Bapak Ibu, kira-kira bahagia itu mahal atau sangat mahal? Sangat mahal. Kenapa sangat mahal? Susah didapatkan. Jadi jumlahnya sedikit. Yang pengen bahagia siapa? Orang kafir aja pengen bahagia. Orang zalim ingin bahagia. Orang-orang yang ngaku Islam di mulut juga pengen bahagia. Pelaku maksiat pengen bahagia, koruptor ingin bahagia, pencuri ingin bahagia, penjahat ingin bahagia, orang taat ingin bahagia. Ketahuilah Bapak Ibu, ternyata bahagia itu sangat-sangat mahal, karena sangat langka. Sangat langka. Kalau kita teliti Al-Quran Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quran 30 juz Al-Quran terdiri dari 114 surat, 6.236 ayat. Tahukah Bapak Ibu berapa kali Allah firmankan kata bahagia? Cuman di satu surat. Tahukah Bapak Ibu di satu surat itu Allah firmankan ada berapa ayat? Cuman ada 2 ayat. Luar biasa. Surat Allah hanya firmankan 1 ayat, 1 surat apa? 6.236 ayat Allah hanya sebut 2 ayat. Jadi seperberapa? 2 per 6.236. Jadi 1 per 3.118. 0,000 sekian. Itulah bahagia. Apa artinya? Seseorang yang ingin meraih bahagia harus betul-betul bekerja keras, tidak sekedar asal ucapan. Kita lihat dulu ayat Al-Quran ketika Allah berfirman tentang bahagia. Silakan dibuka surat 11, surat Hud. Surat 11, surat Hud, ayat 105 sampai dengan ayat 108. Surat Hud 105-108. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idnih. Pada hari nanti ketika kalian menemui hari itu, yakni nanti hari yaumil mahsyar, saat itu tidak akan ada yang bisa bicara dan tidak diperbolehkan bicara kecuali atas izin Allah. Faminhum syaqiyyun wa sa'idun. Maka di antara mereka ada kelompok orang-orang yang sengsara dan orang yang bahagia. Siapa mereka? Orang Islam yang dihisab
Yang satu bahagia, yang satu sengsara. Siapakah yang bahagia itu? Orang yang dihisapnya ringan. Siapa yang sengsara itu? Orang yang dihisapnya berat. Maka ketika hisapnya berat, pasti sengsara. Siapa yang hisapnya ringan? Yang selalu memenuhi perjanjian dengan Allah. Siapa yang hisapnya berat? Yang tidak memenuhi perjanjian dengan Allah, tentu saja. Allah katakan di ayat 106 dan 107, فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ. Maka adapun orang-orang yang akan sengsara, Allah akan masukkan mereka ke dalam neraka, dan mereka di dalam neraka dalam keadaan menarik napas, menghela napas, dalam keadaan merintih kesakitan. Menarik napas, mengeluarkan napas, merintih kesakitan. Berapa lama mereka di sana? Khalidina fiha ma damatis samawati wal ard. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, selama masih ada langit dan bumi, illa ma syaa rabbuk, kecuali jika Rabb menghendaki lain. Inna rabbaka fa'alun lima yurid. Allah Rabbmu berbuat apa yang Allah kehendaki. Perhatikan Pak, ayat 107. Penghuni neraka dari kalangan orang-orang Islam, tapi hisabnya berat karena amal keburukannya lebih berat daripada amal kebaikan. Fi syairata summa yukhraju minan nar man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi minal khair. Akan dikeluarkan dari neraka orang-orang yang telah mengucap kalimat la ilaha illallah, sedang di dalam hatinya ada iman seberat syair. Syair itu gandum Pak. Dan dikeluarkan dari neraka orang-orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah sebesar hintah beras kira-kira. Dan yakhruju minan nar, tak akan dikeluarkan pula dari neraka orang sering sebut biji sawi. Artinya sekecil apapun iman itu bisa mengeluarkan hambanya dari neraka. Tapi maaf, transit dulu di neraka. Coba Bapak Ibu ketika mau flight ke Eropa terbangnya, atau mau umrah atau kemanapun, penerbangan yang di atas 10 jam, yang paling enak transit atau direct. Transit atau direct? Direct mahal atau murah? Kenapa direct lebih mahal? Gak capek, langsung sampai tujuan. Kenapa transit lebih murah? Ya karena sebetulnya ganti-ganti pesawat, tapi capeknya luar biasa. Kalau ada orang transit seneng, pasti orang ini gak ngerti. Afan, ini kisah nyata Bapak Ibu. Saya terkadang ketika membimbing umrah, jamaah umrah, atau sekian puluh juta, ada orang-orang yang kemampuannya pas-pasan, bahkan nabung, berangkat umrah bisa dengan 16,5 juta Pak. Mungkinkah akan direct transit?
Sekali waktu saya membimbing Pak, transit 3 kali, bayangkan. Cengkareng, Malaysia, 4 jam di Malaysia. Malaysia, Abu Dhabi, 8 jam di Abu Dhabi. Abu Dhabi, Jeddah. Waduh, kalau nggak karena tugas saya pikir nggak deh. Tapi ya bismillah lah, sekali-kali menemani mereka. Sebab jamaah-jamaah yang kemampuannya kurang pengen, Pak Ustaz tolong dong, saya pengen begini. Ya, saya hanya tugas. Ini transit. Apa yang terjadi? Mereka baru sekali pergi ke umrah ke Mekah, transit 3 kali. Itu bangga, seneng banget. Alhamdulillah Pak Ustadz, udah murah, naik pesawat sampai 3 kali, bisa jalan-jalan di Malaysia, bisa jalan-jalan di... Ya Allah Bu, Pak, gak pernah ngalamin yang direct, pernah direct, transit tapi seneng, karena gak ngerti. Coba bapak-bapak yang sudah biasa langsung direct, suruh transit, mau apa enggak? Mending keluar jutaan. Ada orang Islam, la ilaha illallah diucapkan, transit ke neraka kalau seneng. Buktinya, saya biar sudah mengucapkan la ilaha, biar saya nggak salat, nggak puasa, biar berbuat dosa, yang penting kan sudah punya la ilaha illallah, ntar juga ke surga juga. Mau transit ke bangga. Kenapa ini? Pasti orang nggak punya ilmu. Dia nggak ngerti betapa nikmatnya yang direct ke surga. Dia nggak tahu kayak apa dasarnya siksa neraka. Maka kita diberi pilihan oleh Allah. Mau jadi golongan kanan? Silakan. Mau jadi golongan kiri? Silakan. Golongan kanan itu disebut Allah apa tadi? Ashabul Maimanah. Golongan kanan berarti terima catatannya dengan tangan. Kalau golongan kiri, Ashabul Mas'amah, ya terima kata catanya dengan shimal sebelah kiri. Kalau gitu saya latihan kanan aja, nggak bisa. Akan menemui hisabku ini. Jadi di dunia sudah punya persiapan. Dia betul-betul mengikuti perjanjian dengan Allah, mengamalkan sebaik-baiknya, yakin catatannya isinya baik. Dhanantu mulakin anni mulakin hisabnya. Aku yakin akan menerima catatan ini, dan aku yakin akan menerima kenikmatan ini. Maka Allah berfirman, fahuwa fi 'aisyatir radiyah, maka mereka akan berada di tempat yang diridhoi. Di mana? Fi jannatin 'aliyah, akan ditempatkan di surga-surga yang tinggi. Qutufuha daniyah, yang kenikmatan buah-buahnya bisa dipetik dari jarak yang sangat dekat. Lalu Allah berfirman, kulu washrabu hani'an
bima aslaftum fil ayamil khaliyah. Makanlah, minumlah semua kenikmatan di surga ini dengan sukacita, disebabkan karena amal-amal yang telah kamu kerjakan di masa yang lalu. Berarti karena di dunia kita memenuhi perjanjian dengan Allah. Saya buatkan contoh. Bapak Ibu, dulu kita sekolah pernah terima rapot nggak? Kalau rapot kita bagus, itu kira-kira kita pamerin atau kita umpetin? Oh, gak usah ditanya nih, punyaku nih, pamer Pak. Coba kalau rapotnya jelek, ditanya teman gimana? Lihat dong rapotnya. Oh salah, janganlah. Kenapa? Enggak, janganlah. Lihat kenapa sih pelit amat? Enggak usah. Kenapa? Malu. Bagaimana nanti di umil akhir? Orang yang rapotnya bagus dengan tangan kanan bagaimana tadi? Ini kita baca. Tapi orang-orang yang terimanya dengan tangan kiri, boro-boro ditunjukkan kepada orang lain. Dia sendiri kaget dan kebingungan dengan catatan. Lihat ayat berikutnya, yakni ayat 25. Wa amma man utiya kitabahu bishimali. Dan adapun orang-orang yang menerima catatan dengan tangan kirinya, fayaqul, mereka akan berkata, ya laitani lam uta kitabiyah. Aduhai celaka aku, coba sekiranya aku tidak menerima kitab catatanku ini. Terima catatannya sendiri nggak mau, bayangkan. Lam uta kitabiyah, sekiranya aku tidak menerima catatan kitabku ini. Walam adri ma hisabiyah, sungguh aku tidak mengetahui hisab terhadap diriku ini. Artinya apa? Dia mau dihisab dengan berat, tapi ngeles, seakan-akan nggak percaya. Apa yang terjadi ketika itu? Subhanallah. Orang itu cuma penyesalan. Ya laitaha kanatil qadiyah. Aduhai celaka aku, kematianku yang telah menyudahi segala-galanya. Ma aghna anni maliyah, hartaku, kekayaanku tidak ada lagi gunanya bagiku. Halaka anni sultaniyah, kekuasaanku lenyap dari sisi. Afan Bapak Ibu, banyak gak orang-orang mengejar-ngejar kekuasaan, mengejar kekayaan, kedudukan? Akankah dibawa? Ridha Allah terbentang luas, rahmat Allah terbentang luas, mereka gak mau raih. Giliran dunia dan seisinya tergopoh-gopoh dicari, hilang kata Allah. Lenyap kekayaanku, gak ada lagi gunanya. Kekuasaan, kedudukanku hilang. Halaka anni sultaniyah. Maka nanti di yaumil mahsyar, saat telah selesai hisabnya dan dia menjadi golongan kiri, khudhuhu faghullu, tangkap orang itu, ikat tangan itu di lehernya. Summal jahimu sallu, kemudian lemparkanlah dia ke dalam neraka jahanam. Summa fi silsilatin dzar'uha sab'una dzira'an fasluku, kemudian di neraka dirantai, belit dengan rantai neraka yang panjangnya 70 hasta. Kenapa ini terjadi? Innahu kana la yu'minu billahil azim. Sesungguhnya dulu di dunia ngaku orang beriman, mulutnya ngomong iman, dia yakin dengan rukun iman, dia hafal dengan rukun iman di mulut, tapi tidak mengamalkan imannya dengan amal. Makanya iman gak cukup dengan ucapan, tapi harus dengan apa? Aminu wa amilus shalihan. Tapi dia beriman tidak sebenar-benarnya iman kepada Allah yang Maha Agung. Maka apa yang terjadi? Orang-orang seperti itu, wala yahuddu ala ta'amil miskin, orang-orang yang pelit, hartanya dikumpulkan untuk dirinya sendiri, tidak mau berbagi dengan orang-orang miskin. Maka pada saat itu, adakah teman setia yang dulu di dunia menemani, yang dulu membantu, yang dulu memohon? Tidak ada. Falaisa lahul yawma hahuna hamim. Maka pada hari ini, di sini baginya tidak ada lagi teman setia. Meskipun di dunia kayak apa teman-teman membela, salah ditutupi salahnya, benar dibenar-benarkan seakan-akan paling hebat. Inilah manusia di dunia. Saat itu tidak ada yang menemani. Bahkan wala ta'amun illa min ghislin, tidak ada makanan bagi penghuni neraka kecuali
darah dan darah. La yakuluha illal khatir. Tidak ada yang makan itu kecuali orang-orang yang berdosa. Bapak Ibu, kalau begitu, orang Islam yang dihisab, yang ringan hisabnya, yang berat hisabnya, nanti termasuk diantaranya ada orang Islam yang sesungguhnya Islamnya hanya lisan. Maka orang-orang Islam yang telah berjanji dengan 2 kalimat syahadat, apakah semuanya akan nilainya sama di sisi Allah? Tentu berbeda. Sekarang kita lihat surat 35. Surat 35. Surat Fatir, ayatnya dari ayat 31. Walladzi auhayna ilaika minal kitab huwal haqq musaddiqan lima baina yadayhi innallaha bi'ibadihi la khabirum basir. Dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, yakni ayat-ayat Al-Quran, kitab Al-Quran, huwal haq, itu benar dari Allah, musaddiqan lima baina yadayhi, Quran itu membenarkan seluruh isi kitab-kitab sebelumnya. Perhatikan di ujung ayat Bapak Ibu, ada kalimat apa? Innallaha, sesungguhnya Allah, bi'ibadihi, terhadap hamba-hambanya, la khabirum basir, benar-benar maha mengetahui, benar-benar maha melihat hamba-hambanya. Pertanyaan saya, Bapak Ibu, hamba-hamba Allah itu kira-kira siapa? Semua manusia, termasuk orang kafir, orang Islam, atau hanya orang Islam? Semua manusia? Bukan hanya orang Islam? Betul. Lihat ayat ke-31. Ayat 32-nya. Audionya kan? Tadi dikatakan bahwasanya Allah mengetahui apa yang diperbuat hambanya. Allah mengetahui akan hambanya, maha menyaksikan, maha melihat. Ayat 32 Allah katakan, summa, kemudian awrasnal kitab, kami wariskan kitab itu. Kitab apa yang dimaksud? Al-Quran. Al-Quran itu sesungguhnya untuk siapa Bapak Ibu? Untuk semua manusia atau hanya untuk orang Islam? Sesungguhnya diperuntukkan untuk rahmatan lil alamin. Tapi apakah orang yang non muslim, yang kafir mau terima Quran? Tidak. Maka Quran hanya Allah wariskan kepada siapa? Hamba-hamba Allah yang terpilih di antara hamba Allah. Jadi hamba Allah itu siapa? Semua manusia. Hamba Allah yang terpilih siapa? Orang Islam. Dipilih oleh Allah untuk terima apa? Warisan. Maaf Bapak Ibu, siapa yang pernah dapat warisan orang tua? Senang apa senang banget? Siapa yang gak senang? Apakah warisan itu dibawa menuju surga? Apakah warisan itu bisa menjadi jalan menuju surga? Apakah itu bisa menjadi sarana menuju surga? Wallahualam, boleh jadi malah kemaksiatan. Apa itu warisan yang bisa bawa ke surga? Warisan dari Allah. Apa itu? Al-Qur'an. Maka Allah katakan, summa awrasnal kitabal ladzi nastafaina min ibadina. Kemudian kitab Al-Quran ini kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang terpilih di antara hamba kami. Hamba Allah semua manusia, yang terpilih adalah hamba pilihan, orang yang terima Quran. Siapa kira-kira Bapak Ibu orang yang terima Quran? Orang Pertanyaan saya, apakah setiap orang Islam yang menerima Quran mau membaca Quran? Ada yang mau baca?
Ada yang, apakah setiap orang Islam yang baca Quran mengetahui isi Al-Quran? Ada yang tahu karena cuma sekedar baca. Apakah umat Islam yang mengetahui isi Al-Quran mengamalkan Quran? Bagaimana mungkin kita mengamalkan kalau kita nggak tahu isinya? Bagaimana mungkin kita tahu isinya kalau kita nggak pernah belajar? Bagaimana mungkin kita belajar wong datang majelis taklim aja enggak, baca Quran aja enggak? Berarti orang itu sesungguhnya main-main dengan Islamnya. La ilaha illallah, cuman janji di lisan dengan Allah, tapi nggak punya cukrak. Padahal Quran ini petunjuknya diwariskanlah oleh Allah kepada manusia. Yang beragama Islam meyakini Quran dapat warisan. Alhamdulillah. Apakah setiap umat Islam itu sama? Ternyata coba Bapak Ibu lihat. Coba lihat di situ. Terbagi menjadi berapa golongan? 3. Siapa mereka? Faminhum zalimul li nafsih. Di antara mereka orang-orang yang zalim terhadap diri-diri mereka sendiri, yakni pelaku syirik, pelaku kezaliman, yang pada akhirnya mereka itu sesungguhnya akan masuk ke dalam neraka. Apalagi kalau perbuatannya syirik, dia menduakan Allah, syirik akbar, maka semua amal yang gak pernah dilihat oleh Allah. Itulah kelompok pertama, zalimul li nafsi. Kelompok yang kedua, wa minhum muqtasid. Di antara mereka ada yang pertengahan. Siapa itu pertengahan? Orang-orang yang antara amal baik dan amal buruk tercampur. Maka nanti ditimbang oleh Allah, banyakkan amal mananya. Kalau amal baiknya lebih banyak, surga langsung. Kalau amal buruknya lebih banyak, maaf, neraka dulu. Yang ketiga siapa? Wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Di antara mereka orang-orang yang lebih dulu berbuat kebaikan atas izin Allah. Jadi siapa mereka? Yang masuk surga tanpa hisab. Yang ketika kita tetap masuk yang mana Bapak Ibu? Yang zalimul li nafsi atau yang muqtasid? Kayaknya muqtasid kita tuh pertengahan. Kadang-kadang pernah zalim loh, ngaku bener apa enggak? Lo zalim bil lisan, zalim bil ain, zalim bil udhun, zalim bil qalb. Zalim Pak. Lisan ngomong kadang gak dijaga. Mau kadang-kadang disuruh Allah hayya ala sholat, kadang suruh antar dulu Pak. Inilah kita. Tapi semoga kezaliman kita kecil. Yang terpenting jangan dicampur dengan kezaliman akbar. Ternyata yang masuk surga tanpa hisab itu kelompok yang keberapa? 3. Sabiqum bil khairat biidznillah, dzalika huwal fawzul kabir. Itulah orang yang dapat kemenangan yang kabir, surga tanpa hisab. Bisakah kita masuk surga tanpa hisab? Jika usaha kita getol bisa, tapi sulit Pak, zaman sekarang luar biasa. Cari yang ringan hisabnya. Berarti mari kita berjuang untuk meraih bahagia. Berat, betul. Bahkan tegak di atas sunnah, berat, betul. Tapi siapa yang ingin terus tegak di atas sunnah, insya Allah, maka orang-orang beriman dilarang bercampur antara iman dengan kezaliman. Aman, insya Allah. Tapi jika dia campur dengan kezaliman, kesyirikan. Surat 6 Al-An'am, surat Al-An'am, surat 6 ayat 82. Kenapa? Sepertinya tadi latihan Akhi udah lancar, sekarang grogi lagi Akhi. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin
orang-orang yang beriman, yang tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezoliman, yakni kezoliman akbar, syirik. Jika kita menjauhi kesyirikan, ulaika lahumul amnu, mereka itulah orang-orang yang akan diberikan oleh Allah jaminan rasa aman. Wahum muhtadun, mereka akan mendapatkan hidayah. Tapi bagaimana jika kesyirikan terus dilakukan? Bahayanya luar biasa. Pesan Allah kepada kita, jauhi kesyirikan. Pesan Rasul kepada kita, jauhi kesyirikan. Sebab iman jika dicampur dengan kesyirikan, amal-amal yang dikotori dengan syirik bisa habis. Surat yang sama, surat 6 ke ayat 88. Surat yang sama, ayat 88. Dzalika hudallah yahdi bihi may yasha'u min ibadina. Inilah dia petunjuk Allah, yang dengan itu Allah berikan hidayah, petunjuk kepada siapa yang hamba Allah kehendaki. Lalu ada ancaman. Apa ancamannya? Innahu may yusyrik billah, sesungguhnya siapa yang menyekutukan Allah, apa dikatakan? La habita ma anhum ma kanu ya'malun, benar-benar akan aku hapuskan seluruh amal yang telah mereka kerjakan. Jadi perusak iman itu apa Bapak Ibu? Syirik. Perusak akidah itu apa? Syirik. Penghancur amal itu apa? Syirik. Berarti ketika kita telah berjanji kepada Allah dengan ucapan La ilaha illallah, jangan kotori itu dengan syirik. Yang mengotori dengan syirik pasti rugi. Pasti rugi. Allah yang memastikan rugi. Apa ruginya? Semua amalnya Allah lenyapkan. Di surat Az-Zumar, surat 39. Surat Az-Zumar, surat 39, ayat 65. Surat 39, ayat 65. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah diwahyukan kepadamu ya Muhammad dan kepada seluruh umat manusia sebelum kamu, jika kamu menyekutukanku, maka akan hapuslah, lenyaplah semua amal yang pernah dikerjakan. Maka orang-orang yang menyekutukan Allah pasti termasuk orang rugi. Jadi batalnya syahadat, batalnya iman, penghancur amal ada syirik. Maka orang yang telah mengikat janji dengan Allah, La ilaha illallah, tinggalkan kesyirikan, tinggalkan kezaliman, insya Allah aman. Ini Syirik yang dimaksud, zalim yang dimaksud, zulmun akbar, kezaliman yang paling besar. Itulah dia syirik yang Allah tidak pernah akan mengampuni itu. Jauhi. Allah berjanji, enggak akan ada ampunan. Allah ulangi itu di surat An-Nisa, ada 2 ayat sama persis ayatnya, yakni di ayat ke-48 dan di ayat yang ke-116, ancaman orang-orang yang berbuat syirik di surat 4, surat An-Nisa. Artinya apa? Syirik itu satu-satunya dosa yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah jika si pelaku
Di antara ibu ada 5 orang ibu yang pernah disakiti, dizalimi. Ada yang pernah diambil hartanya, ada yang pernah dicela, ada yang pernah difitnah, ada yang pernah dipukul. Tapi dia nggak pernah minta maaf. Dosa nggak dia, Bu? Mati bawa dosa nggak? Kesini, Pak. Ada yang pernah utang tapi kabur nggak bayar. Ada yang pernah mengambil hartanya. Ada yang pernah bekerja sama tapi menipu. Ada yang pernah memukul. Kepada 5 orang pula. Yang mati nggak pernah minta maaf. Bawa dosa nggak, Pak? Bisa nggak diampuni oleh Allah dosanya fulan? Bisa apa enggak? Caranya gimana? Pertama, dia punya anak saleh satu aja. Begitu dia mati, membawa dosa terhadap ibu, terhadap bapak. Anak yang saleh dari anaknya dia tahu bahwa bapaknya pernah berbuat salah. Didatangilah ibu, diminta keikhlasan. Utang piutangnya dilunasi. Yang pernah dihibahnya, yang dicelanya, difitnahnya, anaknya memintakan maaf. Lalu ibu-ibu memaafkan dia. Di catatan bapak ini ketika meninggal dosa terhadap ibu-ibu. Di catatan bapak ini dosa terhadap bapak-bapak. Tapi begitu dia mati, anaknya islah. Bapak memaafkan, ibu memaafkan, hutang piutang dibereskan, semuanya sudah beres. Di catatan bapak memaafkan dia apa? Ada. Di catatan anaknya dia ada nggak pemaafan? Belum lagi doanya, istighfarnya. Maka saat dia dihisab, dosanya tercatat kepada bapak dan ibu. Tapi begitu ada catatan dari ibu, catatan dari bapak, catatan dari anak, di cross check. Oh, sudah dimaafkan. Akhirnya itulah anak yang saleh. Itulah anak yang saleh. Kedua, jika tidak punya anak yang saleh, dia tidak gugur dosanya, tetapi ditutup oleh banyaknya amal. Apa amal itu? Amal yang berjalan terus ketika dia telah meninggal. Apa itu? Bukankah dalam hadis sahih Muslim dosa hablum minannasnya? Ketika sedekah jariahnya baik dan ikhlas, mengalir pahalanya. Dia mati, pahalanya bertambah. Sehingga dosa-dosanya bisa ditutup oleh kebaikan. Tidak gugur, tapi dikalahkan oleh kebaikan. Yang kedua, au ilmun yuntafa'u bihi. Ilmu yang dia miliki, diajarkan, diambil manfaat. Maka orang yang mengajarkan ilmu, orang itu mendapatkan hidayah karena orang yang memberitahu, pahalanya mengalir. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim dari Jabir bin Abdullah. Man dalla ala khairun, barang siapa yang menunjukkan atas suatu kebaikan, si fulan menunjukkan kebaikan, mengajarkan kebaikan, falahu ajzi misla fa'ilih, baginya dapat pahala seperti yang diperbuat oleh orang yang diberikan contoh. Berarti pahalanya mengalir, dosanya tidak berkurang. Ayatnya ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taziru waziratu wizra ukhra." Bahwasanya orang yang berdosa tidak akan bisa membebankan, memikulkan dosanya itu kepada orang lain.
Wa in tad'u muthqalatun ila belum selesai ya, Afwan. Ya. Wa in tad'u muthqalatun ila himliha la yuhmal minhu syai' walau kan dza qurba. Jika ada orang yang beban dosanya terlalu berat, memanggil orang lain untuk memikul dosa itu dibebankan kepadanya, sedikit pun dosanya itu tidak bisa dibebankan kepada orang lain yang dipanggil, meskipun yang dipanggil itu kerabatnya yang paling dekat. Apa artinya Bapak Ibu? Gak ada tolong menolong nanti di yaumil akhir. Jika di dunianya mereka tidak punya usaha, tapi kalau ada usaha, insya Allah atas izin Allah. Kalau tidak ada usaha, nggak bisa. Maka Allah katakan, innama tuziru alladhi yahshawna rabbahum bil ghaib. Sesungguhnya orang-orang yang mau diberi peringatan hanyalah orang-orang yang betul-betul takut kepada Allah, Rabb mereka, meskipun ghaib. Takut siksanya, takut nerakanya, takut azabnya, takut hisab yang berat, takut yaumil mahsyar, takut hari kiamatnya, meskipun semuanya ghaib. Lalu apa yang harus dilakukan dalam hidupnya? Yuqimus shalah, dirikan salat. Wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi. Siapa yang menyucikan diri, sesungguhnya dia menyucikan diri untuk salatnya ditunaikan, zakatnya ditunaikan, ibadah ditunaikan. Bukankah dia sedang menyucikan diri? Untuk siapakah itu? Untuk dirinya sendiri. Untuk dirinya sendiri. Kepada Allah semuanya kita akan dikumpulkan. Apakah kita jadi orang bahagia, apakah jadi orang sengsara, tergantung bagaimana kita menjalankan perjanjian kita dengan Allah sebaik-baiknya. Nah Bapak Ibu, supaya kita bisa menjalankan ibadah kita sebaik-baiknya, kita harus punya aturan dan pakai aturan. Semua aturan ibadah itu adanya di mana? Al-Quran. Makanya tadi Al-Quran diwariskan kepada siapa? Umat Islam. Karena umat Islam sudah dapat warisan Quran, cukup diterima begitu saja? Cukup? Lihat surat 42, surat Asy-Syura, ayat 52. Surat Asy-Syura, surat 42, ayat 52. Coba perhatikan ayatnya. Wa kadzalika, dan demikianlah
katakanlah cahaya masih ada, meskipun mendung, tapi semua kaca-kaca ditutup dengan tembok hitam, dengan warna hitam, tidak ada lampu yang dinyalakan, bisa apa kita? Gelap. Bayangkan Bapak Ibu, jam 10 malam sampai jam 6 pagi mati lampu total, gelap gulita, gak ada senter, gak ada baterai, gak ada lilin, gak ada api sedikit pun. Apa yang kita rasakan dari jam 10 sampai jam 6? Sumpah, susah, gelap, aduh, sesak. Betul apa betul? Seperti itulah orang Islam, meskipun mulutnya mengucap perjanjian dengan Allah, tapi nggak mau mempelajari Quran. Meskipun meyakini Quran, gelap, nggak punya cahaya. Maka orang Islam yang nggak mau mempelajari Quran, demi Allah, nggak bakal tahu tuh mana hak, mana batil, mana salah, mana benar, mana hak, mana batil, mana perintah, mana larangan. Nggak bakal tahu. Kenapa? Nggak ada cahaya. Jadi Allah katakan komplit. Quran itu apa? Ruh dan cahaya. Kapan menjadi ruh? Jika kita yakini, kita imani. Kapan jadi cahaya? Jika kita tadaburi, pelajari. Maka apa hukum mempelajari Quran? Cukup membaca atau mempelajari? Coba, ujung ayatnya Allah katakan apa? Wa innaka, sebelumnya, nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Dengan Quran itu kami akan berikan petunjuk kepada siapa dari hamba-hamba kami yang kami kehendaki. Petunjuk kemana? Ke jalan yang lurus. Siapa yang mau memberi petunjuk jalan lurus? Rasulullah Muhammad SAW. Wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Sungguh engkau wahai Muhammad betul-betul mampu memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Jalannya siapa? Siratillah alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Jalan milik Allah yang kepunyaannya semua yang ada di langit dan di bumi. Ala ilallahi tasirul umur. Ketahuilah, semua urusan kita itu kembalinya kepada Allah. Maaf Bapak Ibu, ada nggak orang Islam ngomong begini? Yang penting kan beribadah, niatnya ikhlas. Masa nggak boleh? Ada orang ngomong begitu? Afan, hari ini tanggal berapa? 2 Rajab. Kemarin pada saat bulan Rajab pertama masuk hari Jumat tanggal 1, malam-malam banyak broadcast lewat gak ke handphone kita? Apa itu amalannya isinya? Siapa yang mengabarkan begini, siapa satu hari puasa terhindar, dari mana dalilnya? Yang penting kan niatnya baik, masa gak boleh nge-share? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukankah seperti itu kebanyakan orang kita di Indonesia? Tapi merasa benar? Karena nggak pernah punya cahaya, karena nggak punya ruh. Ruhnya cuma menghidupkan diri tanpa ada cahaya. Berarti Bapak Ibu, wajibnya kita mempelajari Quran. Betul wajib? Coba kita buka ayatnya. Surat 35 ayat 29. Surat Fatir ayat 29 dan ayat 30. Bismillah. Innal ladzina lalu membaca kitabullah. Apa itu kitabullah Bapak Ibu? Membaca bahasa Arabnya apa? Iqra, qara'a, yaqra'u. Yang selalu membaca yaqra'una. Lihat ayatnya, Allah gunakan kata apa? Utslu atau iqra, yatslu atau yaqra'u. Kalau yaqra'u membaca, yatslu membaca. Kenapa Allah gunakan dua kata yang berbeda? Contoh, jika ibu bapak adalah anak TK, anak SD kelas 1, saya guru, kira-kira saya ngasih pelajaran kayak gini apa enggak? Kira-kira saya ngasih pelajaran gini enggak? Mungkin pada bengong semua, nih guru ngomong apaan? Saya menyampaikan pelajaran dengan apa? Yatslu atau yaqra'u.
pasti dengan yaqra'u, membaca. Nah ini nak, bacalah yuk, baca bareng-bareng. Baca, dah yang penting bisa baca. Itu namanya qara'a. Maka buku-buku kecil, panduan kecil untuk anak-anak mulai belajar ngaji, namanya buku apa? Iqra. Iqra berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau sudah Iqra 6 apa? Sudah lancar ngaji. Ngerti isinya enggak? Karena mereka nggak mempelajari. Iqra, qara'a, yaqra'u, taqra'u adalah orang yang baru sekedar membaca, nggak ngerti apa-apa. Shadaqallahul adzim. Tutup. Lah, nggak diamalkan, nggak ngerti apa-apa. Lebay kayak gitu mah. Diciumin Quran, hukumnya diabaikan. Anda lecehkan ayat-ayat Al-Quran, perjanjiannya tidak ditunaikan. Berarti tidak benar yang seperti ini. Maaf, banyak di negara kita, Bapak Ibu, di lingkungan kita, tapi nggak pernah merasa salah. Lalu bagaimana yang Allah perintahkan? Yatslu. Yatslu itu membaca dengan tadabbur, membaca dengan pemahaman. Gak cukup dibaca, dipelajari. Kalau kita selalu mempelajari Quran, tenang hati kita. Maka orang yang selalu mempelajari Quran, sholatnya benar apa benar? Digandeng apa? Setelah yatluna kitab Allah, wa aqamus shalah, akan selalu mendirikan sholat. Orang yang sholatnya benar, pelit apa enggak? Wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alani. Dia akan berinfak dengan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Tujuannya cuma satu, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka melakukan itu, yakni mempelajari Quran, kemudian mendirikan salat, menginfakkan sebagian harta, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, mengharapkan perdagangan yang tidak pernah akan rugi. Maaf Bapak Ibu, pebisnis banyak di sini saya rasa. Yang namanya orang bisnis, kira-kira untung terus atau rugi terus, atau kadang untung kadang rugi? Pengennya yang mana Bu? Kalau sama ibu bisnis, yang untung atau yang rugi? Untung dong. Adakah bisnis di dunia selalu untung? Demi Allah, ternyata ada Bapak Ibu bisnis yang tidak pernah rugi. Bisnis dengan Allah, pelajari Quran tidak akan rugi. Tegakkan sholat tidak akan rugi. Infak perbanyak sedekah tidak bakal rugi. Maaf, baca Quran dengan baca WA lebih asik mana? Mana Bu? Alhamdulillah, terima kasih atas kejujurannya. Tapi harus offline dulu. Baca WA berjam-jam capek apa enggak Bu? Enggak. Capek kalau udah di atas 1 jam. Baca Quran berapa jam? Ya Allah, baru 1 lembar. Sadaqallahul adzim. Ngantuk. Karena Anda belum tadabbur, Anda cuma membaca. Coba ketika baca terjemahkan artinya minimal. Sehingga apa? Apa yang kita baca kita tahu. Karena Quran bukan cuma bacaan. Quran ini juga petunjuk, pedoman hidup. Gak mungkin kita bisa jalankan kalau kita gak ngerti. Surat 45. Apa? Surat ini saya teruskan dulu tadi. Surat 35-nya ayat yang ke-30. Kan mereka katakan yarjuna tijaratan lan tabur, karena mengharapkan perdagangan yang tidak pernah rugi. Apa sih? Kenapa nggak rugi? Karena dia mengharap dari Allah, bukan dari manusia. Lihat ayat 30-nya. Liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Mereka selalu mentadaburi Quran, mendirikan sholat, menginfakkan harta, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, mengharapkan pahala yang terbaik dari Allah, tambahan karunia dari Allah, ampunan dari Allah. Jadi Bapak Ibu, baca Quran itu dapat pahala pasti,
dapat ampunan pasti, dapat karunia pasti jika kita ikhlas. Tapi kalau baca WA, buru-buru ampunan, buru-buru pahala, cuman senang aja hati, setannya tepuk tangan terus. Makanya baca WA itu gak diganggu setan. Makanya ada gak bapak ibu ketika baca WA pakai ta'awuz? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, saya baca WA. Gak ada. Kok bisa terus cemerlang matanya meskipun malam? Karena setan mendukung. Tapi ketika baca Quran disuruh oleh Allah, ta'awuz. Kenapa ta'awuz baru selebar udah ngantuk? Karena Anda tidak bersungguh-sungguh ingin mencoba mempelajari, baru sekadar gugur kewajiban, yang penting baca. Maka jika itu yang dilakukan, Quran tidak akan membekas di dalam hati kita. Gak bisa jadi cuklat. Silakan dibuka surat Al-Jasiyah, surat 45 ayat ke-20. Ayat 20. Hadza basairu linnas wa hudan wa rahmatul liqaumi yuqinun. Al-Quran ini adalah pedoman hidup untuk manusia, hudan petunjuk, rahmah kasih sayang Allah, liqaumi yuqinun bagi kaum yang betul-betul meyakini. Masalahnya Bapak Ibu, kita sudah yakin Quran belum? Yakin benar-benar atau cuma yakin Qurannya doang? Kalau Anda meyakini, mari jadikan Quran pelajaran. Insya Allah menjadi pedoman. Karena Quran Allah sebut pelajaran. Jadi di dalam Al-Quran Allah sebut kata Quran itu macam-macam Pak. Al-Furqan disebut pula apa lagi? Selain Al-Furqan, Al-Kitab, Al-Quran, Al-Huda, apa lagi? Al-Basir, pedoman, penglihatan, apa lagi? Coba lihat surat 10 ayat 57. Allah sebut apa Quran di situ? Allah sebut 3. Di situ Allah sebut Quran dengan 3. Ya ayyuhan nas, hai manusia, qad sungguh ja'akum mau'idhah, telah datang kepadamu pelajaran. Allah sebut apa ini? Pelajaran. Min rabbikum, dari Rabbmu. Wa shifa, obat. Quran disebut obat. Lima fis sudur, bagi penyakit yang ada di dalam hati. Wa hudan, petunjuk. 3. Apa disebut? Pelajaran. Kedua, obat. Ketiga, petunjuk. Dengan itu kamu dapat rahmah Allah. Bukankah seseorang masuk surga karena rahmat Allah? Lalu mungkinkah kita dapat rahmat Allah kalau kita tidak mempelajari Al-Quran? Untuk siapa? Liqaumi yu'minun, untuk kaum yang beriman, yang imannya benar. Coba Bapak Ibu, tingkatan paling rendah itu apa setelah Islam? Islam paling rendah, kemudian iman, setelah iman apa? Ihsan. Buah dari Islam, iman, ihsan itu apa? Taqwa. Maka setiap orang beriman diperintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu, ujungnya la'allakum tattaqun, supaya bertakwa. Kalau kita ngaku takwa, pelajarannya apa? Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran isinya penerangan, keterangan yang jelas supaya kita bisa melaksanakan perjanjian dengan Allah. Surat Ali Imran, surat 3, 138. Hadza bayanul linnas. Al-Quran ini adalah penerangan,
penjelasan untuk seluruh manusia. Wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin, petunjuk serta pelajaran bagi orang yang bertakwa. Apa hukumnya belajar Al-Quran kalau begitu? Wajib. Apakah semua Quran dipelajari? Tidak, sesuai kemampuan kita. Yang paling penting adalah sesuai dengan apa yang kita kerjakan di dunia ini. Bagi pebisnis, wajib tahu dalam Al-Quran hukum-hukum bisnis yang dijalani. Bagi pedagang, wajib tahu dalam Al-Quran bagaimana hukum dagang yang dijalani. Bagi penjual, apapun yang dijual, apapun yang terjadi. Bagi orang-orang yang mengajar, wajib membaca Quran untuk didalami, untuk disampaikan dengan hak. Maknanya apa? Gak perlu 30 juz semua dipelajari. Bagi orang-orang tertentu cukup ayat-ayat yang memang harus dia tahu. Ini apa ayat ya? Ketika kita mau bagi waris, cari ayatnya bagaimana bagi waris. Ketika kita mau menikahkan, bagaimana ayatnya menikahkan. Ketika mau berdagang, bagaimana ayat tentang perdagangan. Jika kita nggak tahu ayatnya, kan kita bisa tanya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jangan tanya sama orang berilmu, ahli dzikri yang Allah katakan. Kalau ahli ilmu banyak yang ilmunya keblinger. Tapi kalau ahli dzikir pasti ilmunya Al-Quran. Maka coba lihat, ketika Allah perintahkan fas'alu ahla dzikri atau ahla ilm? Ahla dzikri. Kenapa dikatakan dzikri? Karena Quran itu disebut oleh Allah dzikr, yakni peringatan bagi orang yang bertakwa. Ibu jamaah sekalian, jika kita mampu mengamalkan itu, subhanallah, hidup kita insya Allah ringan. Kalau kita mampu mengamalkan ini, ringan. Cuman untuk melangkah ke sana berat atau super berat? Super berat, super berat. Contoh Pak, tadi malam saya sudah menggandeng surat yang kita bahas sebagai bahasan, yakni penuhi perjanjian dengan Allah. Di antara perjanjian dengan Allah kita harus berlaku apa? Adil. Betul? Coba ulangi kembali surat 16 ayat 90. Suaranya apa aja? Surat 16 ayat 90. Innallaha ya'muru bil adl, sesungguhnya Allah perintah kamu berlaku adil, wal ihsan, berbuat baik, wa ita'i dzil qurba, berbagi dengan orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan yang dekat, wa yanha 'anil fahsya, melarang kamu berbuat keji, wal munkar, berbuat munkar, wal baghi, melarang saling bermusuhan. Ya'idukum, pelajaran dari Allah ini, la'allakum tadzakkarun, supaya kamu jadikan ayat ini menjadi pelajaran. Kata-kata adil, mohon maaf Pak, saya mau bertanya kepada Bapak, kepada Ibu. Jika Bapak Ibu sebagai seorang jaksa penuntut umum, apalagi jaksa agung yang biasa nuntut, jika berlaku adil, insya Allah aman. Suatu ketika Bapak Ibu yang berbuat salah, Bapak penuntut, ketika kasus Bapak dibongkar, kasus Ibu dibongkar, meskipun ada bab jaksa, pasti tetap akan dituntut. Kira-kira saat menimpa kasus seperti itu, diem atau jujur ngomong? Diem atau jujur? Gak berani ngomong, bingung Ustaz jawabnya. Akan tahu login WordPress-nya. Kedua, Bapak Ibu sebagai jaksa penuntut umum, bahkan jaksa yang betul-betul jaksa yang paling top, punya track record paling bagus. Suatu ketika saudara kandung ibu, saudara kandung bapak, bahkan orang tua, anak terkena kasus. Penuntutnya qadarullah bapak dan ibu sebagai jaksa yang track record yang paling bagus. Kasusnya berat banget. Kira-kira diberatkan sesuai kasus atau jadi ringan? Kata bebas. Alhamdulillah. Untuk bisa berlaku adil kayak gini berat atau super berat Pak? Jika ibu tetap adil, Allah ridho. Jika ibu nggak adil, Allah nggak ridho. Tapi saudara senang. Nih baru saudara begitu dong. Betul apa betul? Itukah perjanjian kita dengan Allah? Allahu Akbar. Muncul di sini. Gak boleh Pak.
Coba kita buka surat An-Nisa, surat 4 ayat 135. Surat 4, surat An-Nisa ayat 135. Yang ditegur Allah di ayat itu siapa Bapak Ibu? Ya ayyuhan nas atau ya ayyuhalladzina amanu? Kalau begitu orang kafir masuk nggak? Terserah, kalau orang kafir mau ngapain juga terserah. Ini orang yang sudah mengikat perjanjian dengan Allah. Orang Islam, orang yang ngaku iman. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Allah katakan apa? Kunu qawwamina bil qist. Hendaklah kamu menjadi penegak keadilan dengan seadil-adilnya. Bil qist, dengan benar, tegak. Lalu syuhada'a lillah, jika kamu menjadi saksi, jadilah saksi semata-mata karena Allah. Walau ala anfusikum, meskipun kasus itu menimpa kepada dirimu sendiri, awil walidain, atau menimpa kepada kedua orang tuamu, wal aqrabin, atau menimpa kepada kerabat dekatmu. Pak, Bu, hakim memutuskan perkaranya orang tua, harus adil apa Pak? Memutuskan perkara anak, harus adil apa Pak? Benar apa enggak? Bisa nggak kita begitu? Insya Allah, cuma mulut insya Allah. Kalau kasus beneran nggak tahu saja. Luar biasa Pak, di negara kita. Rasulullah mengatakan, demi Allah, sekiranya Fatimah bintu Muhammad mencuri, aku bapaknya yang akan memotong tangannya. Adil Pak, ini dia Allah ridho. Tapi manusia kadang-kadang bukan mencari ridhonya Allah. Bahkan ketika menyangkut orang lain, iyakun ghaniyan aw faqiran, fallahu aula bihima. Ketika orang-orang itu, baik orang kaya atau orang miskin, Allah yang paling tahu kemaslahatannya. Monggo kita bicara hukum di negara kita Pak. Kalau orang kecil yang terkena kasus gimana? Ganyan, sikat. Kalau orang besar yang kena kasus, ringanin, bebasin aja. Apakah Allah tidak tahu? Allah mencari ridho manusia, Allah murka. Dan itulah manusia. Tapi kalau mencari ridho Allah, manusia dimurkai manusia, cuma dimusuhi. Jika mereka orang kaya, jika mereka orang miskin, mau bapakmu, saudaramu, dirimu, adil. Apa ancamannya kalau nggak adil, kalau nggak jujur, kalau nggak mau jadi saksi? Kalau gitu, kalau harus jadi saksi, itu bapak saya sendiri, saya nggak mau jadi saksi tapi saya menyembunyikan kebenaran. Kira-kira Allah ridho nggak? Bapak ridho, Allah nggak bakal ridho. Coba lihat di ujung ayatnya, Allah katakan apa? Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Jangan sekali-kali kamu mengikuti hawa nafsu, kamu berlaku tidak adil. Wa in talbu aw turidu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Jika kamu memutarbalikkan fakta, kamu menyembunyikan fakta, niscaya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Di dunia ridho manusia didapat, tapi di sisi Allah, coba Bapak Ibu, memenuhi perjanjian dengan Allah berat apa berat? Luar biasa. Maaf, ini sebuah ilustrasi sederhana aja. Saya mungkin pernah menimpa kasus. Lagi ada kumpulan reuni nih, teman-teman. Tiba-tiba salah satu di antara kita ada yang buang angin, tapi nggak kedengeran, cuman sembunyi-sembunyi, suaranya nggak ada, baunya kedengaran. Suaranya nggak kedengaran, baunya kedengaran. Kira-kira ada yang berani ngaku nggak? Baru dari buang angin aja nggak ngaku. Lalu gimana masalah duit? Kedengaran. Suaranya nggak. Gimana masalah korupsi? Gimana masalah kehormatan? Tapi kalau ngaku dipukulin, resikonya cuma dipukul. Afwan, saya yang tadi buang angin, beres sudah, paling dicaci maki saat itu. Jujur, dusta dosa. Baru dari buang angin aja nggak jujur, apalagi yang lain. Sekarang kasus berikutnya, mohon maaf Pak. Bapak sebagai jaksa penuntut umum, demikian pula ibu yang sedang diadili tadi, saudara dekat, kawan dekat, kira-kira gimana? Bebas atau diperberat? Kasus berat jadi ringan, kalau perlu bebas. Kasus ringan nggak ada kasus. Sekarang yang sedang dihadapi Bapak sebagai jaksa dan Ibu sebagai jaksa penuntut umum, orang yang paling dibenci, orang yang paling benci sama Bapak dan Ibu,
Musuh utama Bapak Ibu, orang yang nyebelin dari Bapak Ibu. Pokoknya, aduh, dulu Bapak Ibu dicaci, dimaki, bencinya luar biasa orang itu sama Bapak dan Ibu. Sampai kita membela diri gak laku. Suatu ketika mereka punya kasus, kita jaksa penuntut umum, orang yang kena kasus itu orang yang dulu paling benci sama kita, dia main sama kita Pak. Kasus ringan jadi apa? Kasus berat tambah berat. Oh itu ya manusia. Itu lawan nafsu. Boleh? Coba buka surat 5, surat Al-Maidah, ayatnya ayat yang ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah syuhada'a bil qist. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan karena Allah, bersaksilah karena Allah dengan saksi yang adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai kebencianmu terhadap suatu kaum menyebabkan kamu berlaku tidak adil. Aduh Bapak Ibu, kalau kita lihat di negara kita, ya Allah, baru mau pemilihan aja udah kemana-mana Pak, gontok-gontokan gak berlaku adil. Kalau musuh padahal dulunya kayak apa, teman giliran udah jadi musuh diserang habis-habisan. Yang dulunya musuh kelan sekarang teman dibela habis-habisan. Itulah manusia kalau sudah terpikat dengan dunia, sehingga apa? Tidak berlaku adil. Jangan kebencianmu terhadap suatu kaum lalu kamu berlaku tidak adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Hendaklah kalian berlaku adil, itu lebih dekat kepada takwa. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Maha menyaksikan apa yang kita kerjakan. Ayat-ayat ini Bapak Ibu, Allah menginginkan kepada kita. Karena kamu sudah mengucapkan la ilaha illallah, sudah mengaku dirimu beriman, sudah terikat perjanjian dengan Allah. Adil itu wajib mutlak, menjalankan syariat mutlak, mempelajari Quran mutlak sesuai dengan kebutuhan kita. Dan apa yang Allah perintahkan mutlak. Jawaban orang beriman cuma satu kalau disuruh. Apa itu? Sami'na wa ata'na. Sungguh berat Pak, sungguh berat luar biasa. Tapi siapa yang mampu menjalankan ini semua, insya Allah, Allah berikan tawaran 2 surga. Allah berikan tawaran 2 surga. Dari 2 surga Allah tawarkan lagi 2 surga. Jadi berapa surga? 4. Coba Bapak Ibu lihat kembali, review sedikit dari semalam. Surat 11 ayat 108. Absen kajian lagi ya. Afwan, zuhur jam berapa akhir? 12. Kalau gitu lewat 50 kita sudahi, kita tanya jawab. Silakan dibuka surat 11 108. Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannah khalidina fiha ma damatis samawati wal ardh. Maka adapun orang-orang yang berbahagia akan masuk di dalam surga kekal selamanya selama ada langit dan bumi, illa ma syaa rabbuk, kecuali jika Rabbmu menghendaki lain. Semalam sudah saya bahas, kalau orang yang punya dosa pada akhirnya masuk ke surga setelah dikeluarkan dari siapa? Yang punya syahadat tadi, meskipun sebesar-besar roh. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, kalau orang sudah di dalam surga, kekal nggak di dalamnya? Kalau kita membaca surat Al-Bayyinah, surat 98 ayat yang ke-8, Jannatu adn tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhu wa radu an dzalika liman khasyya rabbah. Orang yang sudah di dalam surga itu kekal apa kekal? Khalidina fiha abada. Betul? Coba lihat ayat ini, ayat 108. Orang yang berada di dalam surga kekal selamanya di dalamnya,
kecuali jika Rabbmu, Tuhanmu menghendaki lain. Apa maksudnya? Berarti ada yang gak kekal dong Pak? Oh jadi dia belum masuk surga. Iya, ada yang gak kekal. Kata Allah menghendaki lain. Berarti menurut ayat ini, ada nggak orang yang dikeluarkan dari surga? Ada nggak? Ada menurut ayat ini. Kekal di dalamnya selamanya, selama masih ada langit dan bumi, kecuali jika Rabbmu menghendaki lain, nggak kekal. Betul begitu? Jadi ada yang dikeluarkan dari surga? Kemana Pak? Kalau dikeluarkan dari surga? Neraka. Bapak suuzon sama Allah. Dikeluarkan ke surga yang tingkatannya lebih tinggi seiring dengan amal ibadah. Kalau sudah di surga nggak mungkin ke neraka. Coba ujung ayatnya apa? Apo'an ghaira majzuz, sebagai karunia yang tidak akan terputus. Kalau ke neraka putus dong Pak. Betul apa enggak? Kalau kita baca surat At-Tin ayat yang ke-6, innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Apa jazanya? Apa? At-Tin. Innal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Enggak putus-putus. Makanya orang yang betul-betul janji sama Allah dipegang teguh, takut kepada Allah dan kemudian beramal soleh sebaik-baiknya, surganya gak cuma dikasih satu Pak, tawarannya 4 Pak. Monggo dibuka surat 55. Surat Ar-Rahman. Di bawah judul tadi. Allah tawarkan 4 maaf. Lihat Lihat surat Ar-Rahman ayat 46. Ayat 46. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Bagi orang-orang yang khafa maqama rabbihi, takut kepada kedudukan Rabbnya, takut kepada keesaan Allah, keagungan Allah, keperkasaan Allah, Allah akan berikan baginya 2 surga. Jadi berapa surga? Bapak Ibu mau masukin 1 aja atau 2? Kalau Anda amalnya lebih nanti setelah meninggal, ada yang mengalir, doa anak yang soleh, amal jariah yang berterus, ilmu yang berat, bisa naik maka surga berikutnya. Bahkan masih pengen lagi kan? Ternyata bukan cuma 2, Allah tambah lagi 2. Ayat 62, surat 55 ke ayat 62. Tadi di ayat 46, bagi mereka disediakan 2 surga. Ternyata dari 2 surga itu, wa min dunihima jannatan, dari 2 surga yang Allah telah berikan, Allah berikan lagi kepadanya 2 surga. Jadi ada berapa Pak? Jadi orang bisa naik sampai berapa tingkat Pak? 1, 2, 3, 4. Bapak pengen naik sampai ke tingkat keempat nggak? Tergantung amalnya. Kalau amalnya baik, surganya tingkatannya lebih baik. Amalnya buruk, nerakanya juga tingkatannya ada. Tiap kita berjanji dengan Allah, konsekuensi perjanjian, ada yang mampu mengamalkan dengan baik, ada yang asal-asalan, ada yang gak peduli. Semuanya nanti yang menimbang adalah Allah. Saya tutup dengan sebuah ayat Al-Quran, yakni surat 45 ayat 28 dan ayat 29. Surat Al-Jasiyah ayat 28 dan ayat 29. Wa tara kulla ummatin jathiyah. Kalian semua hai manusia nanti di yaumil mahsyar akan melihat tiap manusia berlutut di hadapan Allah. Kullu ummatin tud'a ila kitabnya. Setiap umat manusia dipanggil Allah, diseru Allah untuk menerima kitab catatannya. Yang baik, yang buruk, kan ada semua di sini. Al-yawma tudzawna ma kuntum ta'malun.
ini ya. pada hari ini sungguh kami akan memberikan balasan semua yang telah kamu kerjakan di dunia. Baik pasti balasannya baik, buruk pasti balasannya buruk, dan masing-masing ada tingkatannya. Allah berfirman di ayat 29, hadza kitabuna, inilah kitab catatan. Ini loh kitab catatan. Ibu bapak, kenapa Allah gunakan kata-kata kitabuna? Bukan hadza kitabuka, hadza kitabukum. Ini kitab catatan kalian. Kenapa bukan kalian, tapi kami? Karena kita nggak pernah mencatat. Pernah nyatat nggak? Mana di sini? Ada nggak catatannya? Karena di situ bukan kita saja Pak. Allah perintah mencatat, malaikat yang diperintah mencatat, manusia yang berbuat, yang dicatat. Makanya Allah gunakan kata-kata kami. Hadza kitabuna, ini kitab kami. Bukan Allahnya lebih dari satu, bukan. Apa Allah nggak mampu? Bagi Allah sangat mudah. Tapi apa gunanya Allah ciptakan mereka untuk menjadi bukti nanti di hari akhirat? Maka dikatakan hadza kitabuna yantiqu alaikum bil haqq. Kitab catatan kami ini isinya menuturkan seluruh perbuatanmu di dunia dengan hak. Inna kunna nastansih ma kuntum ta'malun. Kamilah yang telah memerintahkan untuk mencatat. Siapa yang diperintah mencatat? Malaikat. Siapa yang nyuruh nyatat? Allah. Siapa yang dicatat? Ma kuntum ta'malun, apapun yang kamu kerjakan. Itulah laporan akhir kita nanti di yaumil mahsyar. Jika di dunia betul-betul kita memenuhi perjanjian dengan Allah, pasti isinya baik, diterima dengan tangan kanan, hisab lagi. Kalau di dunia nggak memenuhi perjanjian dengan baik, pasti isinya buruk, terimanya dengan tangan kiri, hisabnya berat. Maaf, transit dulu di neraka. Silakan kita memilih. Mau direct ke surga, monggo beramal sebaik-baiknya. Penuhi perjanjian kita dengan Allah. Mau transit dulu di neraka, terserah Anda yang akan merasakan nanti di yaumil akhir. Semoga kita termasuk orang-orang yang akan masuk ke dalam surga Allah, dihisab dengan ringan, menjadi golongan kanan, dan dikumpulkan dengan orang-orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Masih ada sisa waktu menjelang zuhur. Kami kembalikan kepada pembawa acara. Ya, alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas Gambarnya mudah-mudahan kita bisa menjalankan dengan bakti janji Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang ada pertanyaan dari jamaah sekalian mengenai gambar yang disampaikan tadi, ada yang belum jelas, ataupun ada permasalahan, unek-unek silakan disampaikan Ustaz tadi Ustaz bahas bersama ini. Silakan beri ikhwan, ada yang ditulis juga boleh Silakan Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustaz, bagaimana kita senantiasa ingat dan sadar bahwa kita memiliki perjanjian dengan Allah? Pertama, kapan kita sadar? Dipaksa oleh Allah untuk sadar. Makanya selalu mengucapkan syahadat berulang-ulang. Disadarkan sholat duhur, dari mulai wudu, dengar adzan, lagi sholat, lagi tasyahud. Setelah tasyahud sudah berapa kali diingatkan. Nanti ngawur lagi kadang-kadang, asar diingatkan, maghrib diingatkan. Maka orang yang sholatnya tertib, teratur, perbuatannya pasti baik. Kan Allah berjanji, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Maka orang yang sholatnya baik diiringi dengan perbuatan baik, dosa-dosanya gugur setiap kali kita sholat. Allah yang berjanji di surat 11, surat Hud ayat 114. Surat 11 ayat 114. Aqimis shalah qarafayin nahar wa zulafam minal lail. Dirikanlah salat di kedua waktu tepi siang, pagi dan petang, dan di permulaan awal malam. Innal hasanat
hibnas sayyi'ah. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik, sholatmu, perbuatanmu yang baik dari sholat, berbuat baik, menggugurkan dosa-dosa. Dzalika dzikrul lidzakirin. Itu peringatan dari Allah untuk orang yang mau diberi peringatan. Jadi melalui sholat, itulah perjanjian kita diikat lagi, Pak. Kalau sholatnya benar, kalau nggak benar. Nah, untuk lebih mengikat lagi, tambahin sholat-sholat sunnah, tambahin sholat malam, tambahin sholat tahiyatul masjid, tambahin sholat duha. Itu sifatnya menambah kebaikan. Tapi intinya melalui sholat 5 waktu yang benar, zikirnya benar, doanya benar, insya Allah diingatkan lagi, diingat. Maka dengan itu menjadi istiqomah. Maka orang yang istiqomah insya Allah terjaga. Semoga kita mampu istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Ya, mungkin Mbak yang lain mau bertanya sedang. Ibu ada yang mau pakai kertas barangkali? Sudah ada yang bertanya? Afan akhi boleh diambil. Bapak mau bertanya silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini karena begini, ada yang perlu diingat lagi enggak? Setting lagi. Mas, CEO-nya kan insaf plugin. ini kok di plugin ya? Insaf plugin. Menyampaikan Versi yang terbaru itu rumit ya. insya Allah itu bagian dari amanah. Kalau kita lihat sempurnanya Islam di surat Al-Asr, surat 103, bagaimana Allah katakan? Wal asr, demi masa. Innal insan lafi khusr. Sesungguhnya tiap manusia benar-benar berada dalam kerugian. Illa, kecuali alladzina amanu, orang yang beriman. Iman itu untuk diri dulu, keyakinan dulu. Wa amalus shalihat, amal saleh. Hablum minallah, hablum minannas. Dan belum cukup, harus ada tawasau bil haq, menyampaikan dengan cara yang baik. Wa tawasau bis sabr, menyampaikan dengan penuh kesabaran. Maka 3 landasan pokok akidah kita itu, pertama, kita harus punya ilmu untuk bisa iman dengan sempurna. Kedua, buktikan dengan amal soleh. Ketiga, dakwah menyampaikan. Keempat, sabar dalam menjalankan. Maka apakah kita menuntut ilmu, kita belajar, lalu menyampaikan, sudah termasuk dari amanah? Insya Allah menjadi kebaikan. Bahkan ilmu yang kita sampaikan kepada teman-teman kita yang tadinya belum tahu menjadi tahu dan mengikuti, pahalanya mengalir. Demikian Pak? Dan itu memberikan perjanjian dengan Allah. Ya, amanah itu kan isi perjanjian dengan Allah. Insya Allah ibadah pribadi kita itu perjanjian dengan Allah, iman kita itu perjanjian dengan Allah, menyampaikan kita juga tawassul kan perjanjian dengan Allah, sabar dalam menyampaikan, dalam mengerjakan perjanjian. Intinya semua sendi kehidupan kita itu, kalau kita mengikuti aturan, kita sedang menunaikan perjanjian dengan Allah. Karena kita mengucapkan la ilaha illallah berarti rela diatur oleh Allah. Wallahu a'lam. Bismillah. Ada kata-kata bahwa dunia adalah panggung sandiwara, yang kita sebagai manusia adalah pelakon yang disutradarai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu bukan takdir buruk dan takdir buruk kita, takdir baik dan takdir buruk kita sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Betul. Tapi maaf, apakah cukup kita pasrah dengan takdir? Tidak. Takdir itu ada qada dan ada qadar. Yang kita diperintahkan beriman itu iman kepada qada syarr wal khair, ketetapan buruk atau baik. Tapi kita diperintahkan untuk qadar, berusaha. Kalau nggak usaha, berarti kita nggak percaya dengan takdir. Tapi kan Ustaz ada hadis, seorang telah ditakdirkan menjadi penghuni surga, tapi sepanjang hidupnya beramal dengan amalan neraka. Kemudian jaraknya dengan surga sudah tinggal 1
Jengkal lagi satu hasta, tiba-tiba di akhir hayatnya beramal dengan amalan penghuni neraka. Karena apa? Suratan takdir sudah mendahului, jadilah penghuni neraka. Kasihan amat ya, seumur hidupnya ngaji tiba-tiba masuk neraka. Jangan begitu cara memahaminya. Ada orang ditakdirkan penghuni surga, sepanjang hidupnya maksiat, dosa. Tapi telah diawali suratan takdir bahwa dia penghuni surga. Akhir hayatnya beramal dengan amalan surga, lalu dia masuk surga. Enak ya kalau gitu, dia takdirnya masuk surga. Meskipun brengsek sepanjang hidup, ya mudah-mudahan aja takdir saya surga. Mau brengsek seumur hidup? Cara memahaminya tidak seperti itu. Tetapi takdir itu ilmunya Allah yang kita harus pahami. Ilmu Allah itu nggak bisa dipahami dengan otak kita. Di surat 31, surat Luqman ayat 27, Allah berbicara tentang ilmunya Allah, di antaranya takdir. Jangan coba-coba kita memahami takdir Allah dengan ilmu kita. Apa kata Allah? Lau, jika annama fil ardi min syajaratin aqlam, semua pohon-pohon di bumi dijadikan menjadi pena, wal bahr, samudra dan seisinya dikuras jadikan tinta, yamudduhu min ba'dihi sab'a, sesudah itu ditambah 7 lagi samudra yang sama. Abukhuri ma nafidat kalimat Allah. Kalimat Allah gak bisa habis-habisnya kamu tulis. Takdir itu kalimatnya siapa? Kita cuma mengimani. Yang namanya iman itu ghaib. Maka jangan mencoba mencari, Ustaz kalau takdirnya udah buruk, gimana dong? Capek-capek ngaji takdirnya buruk. Sayang amat. Siapa yang tahu? Enak amat yang takdirnya baik. Biar dia maksiat juga ujung-ujungnya pasti jadi baik. Ya silakan Anda praktekkan. Ini bukan dipahami dengan kita. Maka untuk membahas takdir, subhanallah, satu bahasan yang sangat rumit. Dan gak cukup 1, 2, 3 kali pertemuan, harus dibedah betul-betul bagaimana ayat berbicara takdir, bagaimana hadis berbicara takdir, lalu bagaimana kita bisa memahami dan kita meyakini takdir, sehingga nanti jadi dari. Pada intinya, takdir itu ada qada, ada qadar. Kalau qada, sesuatu mutlak, gak ada yang bisa menggantikan kecuali Allah, gak ada yang bisa berubah kecuali Allah, gak bisa ada yang berubah kecuali Allah. Contoh, maaf, api itu takdirnya panas atau dingin? Panas atau dingin? Qada atau qadar? Qada, ketetapan. Ada nggak manusia yang bisa menjadikan api dingin? Siapa yang bisa menjadikan api dingin? Ketika Nabi Ibrahim dibakar, api berkobar menyala. Ibrahim takut atau tidak? Allah cuma firman sama api, ya nar kuni bardan salamatan Ibrahim. Api, jadilah kamu dingin, selamatkan Ibrahim. Ibrahim menggigil di tengah bara api. Yang nyuruh dingin siapa? Karena yang menciptakan api siapa? Qada. Adakah manusia bisa menyebabkan api jadi dingin? Bisa, dengan bantuan syaitan. Betul apa enggak? Coba lihat, api dimakan kok nggak melepuh? Ya masuk ke mulut kan? Digosok-gosok ini kok nggak melepuh? Siapa yang melindungi itu? Makhluk yang diciptakan Allah dari api. Tapi apakah gratis? Berarti apa itu? Syirik, merubah takdir Allah. Bapak ibu diciptakan oleh Allah jadi jenis kelamin laki-laki atau wanita. Takdirnya qada atau qadar? Qada atau qadar? Qada mutlak. Ada nggak yang bisa merubah? Ya Allah, aku pengen jadi laki-laki, aku nggak pengen perempuan. Jreng, berubah? Bisa berubah kalau melalui. Berarti berubah apa? Haram. Betul nggak? Di sini ada nggak yang gender? Maaf, di Indonesia diperbolehkan. LGBT haram. Tapi maaf, bapak ibu pengen pintar, qada atau qadar? Qadar, usaha. Pengen kaya, qada atau qadar? Usaha. Pengen masuk surga, qada atau qadar? Usaha. Maka Rasulullah ketika membengkak hadis itu, Rasul perintahkan, bacalah surat 92, surat Al-Lail dari ayat yang kelima. Wa amman aqawat taqaw wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Jika ada hamba yang senantiasa taat, bertakwa dan bersedekah, membenarkan kebenaran dari Allah, mengikuti perjanjian dengan Allah, dimudahkan jalan menuju surga.
Tapi ada orang yang bakhil, pelit, mendustakan kebenaran, mendustakan perjanjian dengan Allah, dimudahkan jalan menuju neraka. Silahkan. Jadi jangan memahami takdir hanya sekedar takdir, tapi ada qada, dan ini butuh bahasan. Terakhir, Bapak Ibu, rizki takdir, qada atau qadar? Rizki, qada atau qadar? Apa artinya? Siapa yang ingin kaya harus usaha? Apakah tiba-tiba kaya itu setelah usaha pasti kaya? Belum tentu. Apakah orang beriman pasti kaya? Kaya bukan bandingan dengan iman. Kaya miskin itu qadarnya Allah. Kita diwajibkan untuk usaha. Hasil akhirnya qada dari Allah. Tapi ingat, yang mendekatkan diri kita kepada Allah apakah kekayaan? Bukan. Maka gak usah khawatir. Di surat 34 kalau tidak salah semalam sudah saya sampaikan. Surat 34, surat apa? 34 surat apa namanya? Surat As-Saba ayat 36-37. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir qadar. Menetapkan ukurannya, ada ketetapannya. Tapi kebanyakan manusia nggak sadar. Maka di ayat 37 Allah katakan, yang mendekatkan dirimu kepada Allah bukan hartamu, kekayaanmu, anakmu, kedudukanmu, bukan, tapi imanmu dan amal solehmu. Itulah qadar, mari kita usahakan. Bisa nggak Bapak Ibu berdoa begini? Kalau qadar itu harus usaha, tapi apakah cukup dengan doa? Doa itu awal. Ya Allah, turunkan untukku makanan dari langit sepiring aja aku lapar. Doa 100 kali setelah sholat. Bisa turun makanan? Kenapa? Harus usaha, itulah qadar. Ada perintah usaha. Kata Allah gimana? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Surat Ar-Ra'd surat 13 ayat 11. Tanpa merubah nggak bisa. Berarti kalau turun makanan dari langit itu bukan qadar. Nggak mungkin kita pakai doa kayak apa, usaha kayak apa turun, itu qada. Bisakah Allah turunkan makanan dari langit? Bisa. Siapa yang bisa dapat begitu? Kalau kita baca surat Ali Imran surat 3 ayat 113, 14, 15, itu umatnya Nabi Isa ngeyel pengen dapat hidangan dari langit. Makanya surat 5 disebut apa? Al-Ma'idah, hidangan yang turun dari langit. Ya Nabi Isa, minta dong sama Rabbmu supaya Allah menurunkan hidangan dari langit. Marah Nabi Isa. Takwalah kepada Allah. Kebangetan amat, usaha dong. Enggak, pengen bukti bahwa Allah mampu. Inna lillahi, Allah dites. Supaya aku yakin kau adalah Nabi, dites. Dan aku lebih yakin lagi untuk dinikmati. Maka Nabi Isa cuma mengangkat tangan, ya Allah, turunkan hidangan dari langit, yang apabila hidangan itu turun, kami jadikan sebagai aidan, hari raya untuk kami dan untuk orang terdahulu. Allah turunkan di ayat 115-nya. Tapi ancaman, siapa yang ingkar setelah ini diazab berat luar biasa. Belum pernah adab ini menimpa kepada siapapun. Jadi intinya, qada sudah menjadi aturan Allah. Bagi kita, nggak usah pusing nyari tahu kita ditakdirkan jelek atau tidak, jahat atau baik, surga atau neraka. Yang paling kita tegakkan adalah bagaimana kita berusaha memenuhi perjanjian dengan Allah. Wallahu a'lam. Sudah mau masuk waktu zuhur, kami cukupkan. Demikian Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah daripada Isya, subuh dan hari siang ini kita bersilaturahim. Tentu saya yang menyampaikan banyak kekurangan dan kehilafan. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena kebenaran hanyalah dari Allah dan Rasulnya. Yang benar dari Allah dan Rasulnya. Yang salah saya menyampaikan, kita manusia yang penuh kekhilafan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Fusilo yang telah berkenan dan astagfirullah bisa hadir mengisi kajian di Masjid Sudah aja Pak ya? Indah Sukajadi dari